Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azbira, akuntansi 18. Nah, di sini saya akan mereview film Tugas UAS Etika Profesi AK18C. Nah, di sini dengan judul Resume Film An Inconvenient Truth. Nah, prosedurnya itu ada David Guishim, genrenya itu dokumentari film, terus aktornya Al Gore. Nah, di sini film An Inconvenient Truth pada intinya bercerita mengenai perubahan iklim dan kehidupan yang ada akibat pemanasan global yang terjadi di bumi kita saat ini. Pemanasan global dapat juga disebut sebagai pemikiran inti film ini karena dalam film ini menjelaskan mengenai fakta-fakta lingkungan dunia yang ada yang berhubungan dengan pemanasan global. Mulai dari kegiatan-kegiatan yang mencemari lingkungan, efek dari pemanasan global, dan lainnya sebagainya. Hampir seluruhnya membahas mengenai pemanasan global. Albert Arnold Al Gore Jr. Al Gore merupakan pemeran utama dalam film ini. Al Gore merupakan salah satu politikus yang cukup terkenal di Amerika pada tahun 70 sampai 80-an. Dia juga pernah menjadi salah satu bagian dalam Kongres Keilmiahan yang membahas mengenai lingkungan terhadap pemanasan global. Pernah menjadi senator dan membahas masalah lingkungan dengan ilmuwan yang lain. Al Gore juga memberi andil besar dalam menetapkan undang-undang pajak karbondioksida di Amerika. Meskipun pada awalnya ia ditentang secara besar-besaran oleh sebagian besar negara bagian di Amerika, pada tahun 1997 ia bersama yang lainnya membuat perjanjian Kyoto yang membahas mengenai keikutsertaan dan kepedulian negara-negara di dunia dalam mengurangi karbon emisi sebesar-besarnya sehingga dapat menekan efek dari pemanasan global. Dia tidak mudah patah semangatnya dalam melaksanakan misinya untuk memperbaiki dunia dari ancaman pemanasan global. Dia berkeliling dunia menyebarkan slideshow-nya untuk memberikan pengetahuan, pengertian, dan kesadaran para dunia mengenai pemanasan global. Sebenarnya banyak sekali penyebab dari pemanasan global, namun pada intinya pemanasan global menyebabkan adalah meningkatnya kadar emisi gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida yang terakumulasi sangat tinggi di permukaan bumi dapat menutupi atmosfer. Atmosfer yang ditutupi oleh karbon dioksida dapat menangkal cahaya bahaya dari matahari, namun tidak dapat membebaskan panas yang berasal dari muka bumi ke luar angkasa. Yang ditampilkan dari film ini, jumlah karbon dioksida yang terdapat di atmosfer sebanyak 300 juta, atau bagian itu pun masih bisa terakumulasi hingga lebih dari itu. Diprediksi hingga 2050, Amerika merupakan dua negara pemasok karbon dioksida terbesar di dunia. Kebakaran hutan dan wilayah tropis, produksi industri yang semakin besar, pembakaran bahan bakar fosil, dan lain-lain sebagainya. Bila kita sadar, semua hal berdampak sangat besar terhadap kehidupan di dunia. Gletser pada pegunungan Alpen yang dahulu sangat besar dan indah, sekarang hanya kering menyuplai air besar di sana. Kini kering dan menjadi daratan biasa di Afrika. Padang gletser di Amerika Utara kini tinggal sejarah. Suhu semakin meningkat dan suhu lautan pun ikut meningkat. Tertumbuh karang yang awalnya hidup, kini hanya menjadi keping kartu kapur di lautan. Pemanasan global sangat berefek pada kondisi es kutub utara dan selatan. Kutub utara diinformasikan bahwa setiap harinya lebih dari puluhan es terpecah dan leleh tenggelam dalam lautan. Bahkan daerah abdi salju Greenland kini saljunya telah mengering dan menyisihkan sedikit es. Kutub selatan yang merupakan kutub yang memiliki daratan tanah land base dan daratan ice base terpecah dan esnya meleleh. Lempeng es terbesar hampir seluas 300 mil pecah dan leleh akibat pemanasan global. Bila semua itu dibiarkan saja, pasti dapat tenggelam di pulau kita sendiri karena meninggikan tinggi air laut yang ada. Untuk mengatasi masalah ini, Al Gore ingin mengadakan perubahan
hingga di dalam sistem politik di Amerika Serikat, sehingga Kongres di Amerika Serikat dapat bergejolak dan mengurangi masalah ini. Al Gore mengajak masyarakat semua untuk peduli dan peka terhadap perubahan lingkungan yang ada. Karena efek pemanasan global, jika kita sebagai manusia telah peka dan peduli atas perubahan yang ada, maka selanjutnya kita harus menjadikan diri kita memisahkan atas fakta dan isu yang beredar saat ini. Fakta membuat kita sadar apa yang terjadi sehingga kita mampu bereaksi untuk mengubah ke arah yang lebih baik. Misalnya menggunakan energi seminimal mungkin, contohnya mematikan lampu dan televisi ketika tidak dipakai, mencabut charger laptop dan handphone ketika tidak digunakan, dan lain hal yang dapat mengefisienkan energi, menggunakan kertas dengan seminimal mungkin dan kantong plastik. Nah, dapat kita simpulkan dari film ini bahwa pemanasan global dapat mengakibatkan hal yang sangat ekstrim bagi kelangsungan bumi dan manusia. Kemudian jika kita belum menyadari efeknya bahwa pemanasan global itu sangat mempengaruhi kehidupan lingkungan dunia, kita akan tenggelam di dunia kita sendiri karena berbagai banyak bahaya yang bisa ditimbulkan dari pemanasan global kalau kita biarkan aja. Bahkan lingkungan kita harus kita jaga dari membuang sampah. Itu kan etika-etika yang sederhana, tapi kalau misalnya kita membuang sampah di sungai misalnya, itu kan dapat mempengaruhi pemanasan global. Nah, jadi kesadaran dari masyarakatnya itu harus ada. Nah, kayak gitu. Jadi penting sekali etika kita dijaga biar kita juga nyaman di tempat kita sendiri. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.